Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatul sihah, nikmat kesehatan, dan juga nikmat bisa menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Yang mana nikmat-nikmat yang kita sebutkan barusan adalah nikmat-nikmat yang paling besarnya yang dirasakan seseorang di kehidupan dunia dan setelah matinya. Maka hendaknya sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dan menyadari nikmat itu datangnya dari Allah, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan terus mempelajari Al-Quran dan terus mempelajari sunnah-sunnah Nabi, dikarenakan sesuatu yang mustahil bertakwa tanpa ilmu. Sesuatu yang mustahil ingin jadi orang yang bertakwa tetapi tidak memiliki ilmu. Jangankan dalam perkara takwa, dalam urusan dunia saja. Contohnya saja seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses kecuali dengan ilmu. Begitu juga seseorang yang dalam berdagangnya tidak akan jadi pedagang yang sukses kecuali dengan ilmu. Maka lebih pantas dalam hal takwa untuk kita umpamakan, maka tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa jika tidak memiliki ilmu kepada Allah tentang syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya banyak kaum muslimin di saat ini menginginkan menjadi orang bertakwa, menginginkan jadi orang yang beriman, menginginkan mendapatkan ketenangan dari Allah, tetapi hanya keinginan saja, tidak disertai dengan ilmu, yang akhirnya keinginan itu sulit tercapai, bahkan jauh dari apa yang dia harapkan. Maka dari itu diadakannya majlis ilmu, majlis nasihat menasihati adalah dalam rangka menggapai taqwallahi tabaraka wa ta'ala, yang mana fa inna khairuz zat, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang mengenal lebih dekat mengenai surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana ada ucapan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Maka kita mengenal lebih dalam tentang surganya Allah, agar kita semakin besar harapannya, semakin beriman dengan keindahan surga, dan beriman kepada janji Allah bahwasanya orang-orang yang bertakwa kembalinya ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan adapun di kesempatan kali ini, kita tidak membacakan mengenai keindahan surga atau mengenal surga lebih dekat, tetapi kita selingi dengan agar semangat dalam beramal soleh, lebih-lebih mendekati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, syahrun mubarakun, yang mana banyak kita saksikan kaum muslimin di bulan Ramadan tak ubahnya dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bahkan yang lebih parahnya, dianggapnya bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain, sehingga tidak ada motivasi, sehingga tidak ada kesungguh-sungguhan dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Yang sibuk kerjanya tetap sibuk dengan kerjanya, yang dulunya baca Qur'annya sedikit tetap sedikit seperti biasanya, yang dulunya ibadahnya biasa-biasa saja, di bulan Ramadan juga biasa-biasa saja. Maka pentingnya kami menyampaikan di sini supaya berbeda antara bulan Ramadan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan pun tidak jauh beda dengan bulan Ramadan yang dia lalui dengan kesemangatan beribadah kepada Allah. Dan pernah kita dengar sebuah kisah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau di bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Sehari semalam 2 kali. Adapun kita sekarang selama bulan Ramadan sama sekali tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin bisa jadi membaca Al-Qurannya sedikit sekali. Bahkan yang lebih parahnya, selama bulan Ramadan dia tidak membaca Al-Quran. Maka kalau ditanya apa beda kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah, apa beda kita dengan orang-orang terdahulu yang bersemangat dalam beramal soleh? Bedanya dikarenakan mereka memiliki ilmu dan kita jauh dari ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan di kesempatan yang singkat ini, ba'dal asr, beberapa kiat atau usaha ikhtiar agar semangat dalam beribadah, beramal saleh, terkhusus di bulan Ramadan, yang mana subhanallah sekali saja di bulan Ramadan lebih utama daripada mengucapkan subhanallah 1000 kali di luar bulan Ramadan. Maka begitu juga salatnya, begitu juga berbuat baiknya, begitu juga sedekahnya. Sedekah di bulan Ramadan itu 1000 kali lipat bisa jadi lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Ibaratnya saja sekarang kita berinfak 1000 rupiah, kalau 1000 kali lipat lebih baik, itu setara dengan 1 juta di luar bulan Ramadan. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan 10.000, kalau 1000 lebih baik, 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan di luar bulan Ramadan, maka itu setara dengan bersedekah 10 juta di luar bulan Ramadan. Makanya Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanannya seperti angin yang berhembus, tanpa mikir, tanpa berpikir panjang, atau jauh dari sifat bukhana, bakhil. Sehingga Rasulullah terkenal di bulan Ramadan sangat dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup, angin yang berhembus. Maka dari sini pentingnya kita semua memahami apa saja yang membuat seseorang bersemangat dalam beribadah kepada Allah, sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sehingga dia masuk dalam firman Allah, barang siapa yang berat timbangan amal salehnya, maka tinggalnya dalam negeri yang diridhai, yaitu surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sebutkan yang pertama, dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita sebut satu saja, dan adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Yang pertama, agar seseorang bersemangat dalam beramal saleh, agar seseorang semangat dalam beribadah kepada Allah, bersemangat dalam mengumpulkan pahala di sisi Allah.
Yang pertama adalah memendekkan angan-angannya. Memendekkan angan-angannya. Dan kita akan sebutkan apa saja contoh angan-angan itu. Dan angan-angan bagaimana yang bisa membuat seseorang bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Inna ayyasha Allah. Allah mengatakan yang artinya janganlah sekali-kali dirimu mengatakan bahwasanya aku akan melakukan hal itu besok. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan aku akan melakukan hal itu besok atau melakukannya besok. Dan ucapan seperti ini kalau kita tanya pada diri kita masing-masing sering tidak keluar? Sering sekali. Pada Allah sudah mengatakan jangan. Jangan pernah mengatakan sekali-kali jangan pernah mengatakan aku akan melakukan hal itu besok. Allah melarang yang demikian. Kenapa dilarang seperti ini? Karena kata para ulama sesuatu yang terjadi besok itu sesuatu yang tidak pasti. Atau disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ghadan al-amalu. Besok itu adalah angan-angan. Besok itu adalah angan-angan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu besok yang tidak pasti atau nama lainnya angan-angan, maka hendaknya kata Allah dia mengatakan illa ayyasha Allah. Maka hendaklah dia mengatakan insya Allah apabila Allah menghendaki. Berarti terjadinya hari esok yang kita temui itu kalau Allah menghendaki, bukan keluar dari kehendak Allah, tapi jika Allah menghendaki barulah kita bisa besok melakukan apa yang kita rencanakan. Maksud dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hari esok yang pertama adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, hari esok adalah al-amalu, adalah angan-angan. Apakah kita beramal sekedar di hari yang diangan-angankan, sementara hari yang kita berada di hari itu kita bermalas-malasan? Dan inilah yang kita akan bahas. Dan kita akan bahas salah satu obat untuk bersemangat dalam ibadah adalah memendekkan angan-angan. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ja'a rajulun ila Nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni. Wahai Rasulullah, ajarkan aku ilmu. Wa aujiz, dan aku minta ilmunya, ilmu yang diringkas. Ilmu yang diringkas ilmunya. Tidak panjang-panjang, tidak bertele-tele, tidak ceritanya memberatkan, ringkas ilmunya, dan yang ringkas itu cukup sebagai peganganku dalam beragama ini. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat. Kalau engkau ingin menginginkan ilmu yang singkat, maka jawabannya idza kumta fi salatik fasalli salata muwaddi'. Apabila, kata Nabi, engkau hendak berdiri, apabila engkau hendak berdiri dalam solat, maka solatlah seperti
solatnya orang yang hendak berpisah, atau solatlah dengan menganggap itu solat terakhirmu. Solat terakhirmu. Kenapa demikian? Karena solat yang berikutnya itu angan-angan. Misalnya kita solat asar sekarang. Solat maghrib nanti itu namanya angan-angan. Misalnya kita solat zuhur, maka solat asarnya angan-angan. Ketika kita solat asar, maka solat maghribnya angan-angan. Ketika kita solat maghrib, solat isya'nya angan-angan. Ketika solat isya', kemudian solat subuhnya jadi angan-angan. Maka Rasulullah tidak mengajarkan kita berangan-angan yang menyebabkan malas dan tidak serius dalam amal soleh. Adapun angan-angan yang terpuji adalah angan-angan yang menambah semangat dalam ibadah. Adapun kalau angan-angannya justru bikin lesu dalam ibadah, dengan alasan nanti kan bisa solat lagi yang khusyuk, sekarang tak apalah sambil mikir kerjaan misalnya. Sekarang tidak mengapalah sambil mikir yang macam-macam. Sekarang tidak apa-apalah solatnya agak cepat, ngebut, bacaannya semaunya. Tetapi Rasulnya menganjurkan kalau solatlah seperti orang yang solat terakhir kalinya. Bayangkan sekarang, kita punya waktu asar misalnya lebih kurang mungkin 2 jam atau lebih. Kita bayangkan solat asar itu solat terakhir kita. Adakah pernah kita terbetik untuk solat asar tadi secepat kilat? Atau dengan cepat? Atau tergesa-gesa tanpa tumaknina? Pastinya dia ingin fokus dalam solatnya. Ketika dia tahu itu solat terakhirnya, misalnya tadi dia solat al-asr, itu solat terakhirnya. Kira-kira di dalam solatnya sempat tidak dia berpikir dagangannya? Sempat tidak dia berpikir tentang pekerjaannya? Sempat tidak dia berpikir perkara dunianya? Jawabnya, setiap orang yang memahami dengan seyakin-yakinnya kalaulah itu solat terakhirnya, maka tidak ada yang dipikirannya kecuali bagaimana solat terakhir ini adalah solat terbaikku. Solat terbaikku. Dan ternyata kesemangatan dalam solat itu, ingin menjadi solat yang terbaik, ingin amal solehnya bernilai amalan terbaik di sisi Allah. Ternyata di antara caranya Nabi mengatakan, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah seperti salat orang yang hendak berpisah, atau salat seperti salat terakhirnya. Seperti dia menganggap itu salat yang terakhirnya. Dan juga disebutkan dalam sebuah kisah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang pastinya berilmu tentang agama ini, dikarenakan menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal menasihati anaknya, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, wahai anak kesayanganku, idza sallaita fasalli salata muwaddi'in, la tadhunnu annaka ta'udu ilaiha abada. Apabila engkau sedang solat, maka anggaplah solatmu itu adalah solat yang terakhirmu. La tadhunnu annaka ta'udu ilaiha, dan jangan pernah menganggap solat lagi setelah ini. Bayangkan, beginilah para sahabat mendidik anak-anaknya agar bertakwa kepada Allah, agar semangat dalam solatnya. Jangan engkau menganggap engkau akan solat lagi setelah ini. Wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai anandaku, annal mu'min yamutu baina hasanatain, hasanatan qaddamaha wa hasanatan akharaha. Sesungguhnya seorang mukmin itu meninggal dunia di antara 2 kebaikan. Kebaikan yang dia telah lakukan dan kebaikan yang belum dia lakukan. Itulah seorang mukmin.
Itulah seorang mukmin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing, sekedar lewat atau musafir. Idza amsayta fala tantadhir sabah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di waktu sore, jangan menanti pagi. Kalau di waktu pagi, jangan menanti sore. Ambillah kesempatan, jangan disia-siakan. Beginilah cara para sahabat menyemangati diri mereka. Andai saja misalnya kita masuk bulan Ramadan. Kita masuk bulan Ramadan. Dan kita tahu itu Ramadan terakhir kita. Dan kita anggap itu Ramadan terakhir kita. Sebagaimana kita menganggap itu salat terakhir kita. Kira-kira masihkah kita mau bermalas-malasan di bulan Ramadan tadi? Kira-kira maukah kita membuang kesempatan di bulan Ramadan tadi? Yang mana kesempatan yang bisa jadi tidak datang dua kali. Karena bisa jadi Ramadan itu Ramadan terakhirnya. Kalau ada seseorang menanamkan hal ini dalam hatinya, ketika dia memasuki bulan Ramadan, setiap harinya dia bayangkan ini Ramadan terakhirku. Setiap jam dia bayangkan ini Ramadan terakhirku. Di setiap menitnya dia bayangkan ini bisa jadi Ramadan terakhirku. Maka akan terlihatlah pada dirinya pengaruh yang luar biasa. Bahkan bisa jadi lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah. Dikarenakan bisa jadi katanya, menit ini adalah menit terakhirku. Kalau seandainya sekarang kita disampaikan oleh malakul maut, kata malakul maut misalnya, bahwasanya 1 jam ini adalah 1 jam terakhirmu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau dikhabarkan kepada kita, ini 1 jam terakhirmu, maka tidak ada yang dia pikirkan kecuali hanya satu. Bagaimana bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang diridhoi, dengan memperbanyak taubat istighfar dan banyak-banyak menangis akan dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka seluruh amal soleh, kalau memakai kaedah ini, amal soleh tadi menjadi semangat. Ketika dia ingin salat, dianggapnya ini salat terakhirnya, maka semangat salatnya. Ketika dia salat tarawih misalnya di bulan Ramadan, dianggapnya salat tarawih terakhirnya. Kalau salat duha, dianggap salat duha terakhirnya. Kalau salat witir terakhirnya. Kalau salat tahajud terakhirnya. Kalau salat wajib terakhirnya. Kalau semua dibikin terakhirnya, maka dia akan mempersembahkan salat terbaiknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga kalau dia menganggap ini Ramadan terakhirnya, dia akan persembahkan Ramadan terbaiknya. Mungkin kalau biasanya iktikafnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi kalau dia sadar ini Ramadan terakhirnya, dia menyangka ini Ramadan terakhirnya, bisa jadi dia iktikafnya dari malam pertamanya. Begitu juga seseorang dalam hal bermuamalah dengan manusia. Kalau dia menganggap ini adalah pertemanan terakhirnya dan kita akan berpisah sebentar lagi dengan kematian, pasti dia tidak akan ingin membuat hati orang tersakiti. Pasti dia ingin maunya kalau meninggal dunia meninggalkan kesan yang baik dengan orang lain. Kalaulah dia tahu ini jam terakhirnya kehidupan dunianya, maka tidaklah dia bermuamalah dengan manusia kecuali bermuamalah dengan yang terbaiknya. Dia tidak berpikiran untuk membenci orang lain. Dia tidak berpikir untuk menyakiti orang lain. Dia tidak berpikir untuk memarahi orang lain. Bayangkan sekarang kalau dikatakan ini hari terakhirmu hidup di dunia. Kira-kira ada tidak pikiran untuk membenci orang lain? Ada tidak pikiran untuk marah dengan orang lain? Ada tidak untuk menyakiti orang lain? Hilang semua. Yang ada bagaimana dia bertemu dengan Allah dengan penuh keridhaan. Begitu juga misalnya ada seseorang
yang memiliki kemurahan harta. Kemurahan harta. Dia memiliki kekayaan. Bayangkan kalau ada orang kaya yang muslim, yang beriman, kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya bisa jadi ini hari terakhirmu. Datang malakul maut misalnya mengatakan kepadanya, ini adalah hari terakhirmu. Kira-kira apa yang dia lakukan dengan hartanya? Bisa jadi dia infakkan seluruh hartanya. Dia infakkan. Kenapa? Karena yang diinfakkan itulah yang menemaninya di kuburan sampai hari kiamat, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak. Bagaimana infaknya? Seluruh hartanya. Maka ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan? Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maka itulah orang yang paling mengamalkan. Di antara orang yang paling mengamalkan pendeknya angan-angan, tidak angan-angan panjang, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Fudail bin Iyad, seorang ulama dari ahli ibadah, beliau pernah mengatakan, innama amsi mathalun. Sesungguhnya hari kemarin itu adalah hari pelajaran. Yang hendaknya seseorang belajar dari hari kemarin. Apa kurang hari kemarin? Apa kekurangannya? Belajar dari hari kemarin. Wal yaum amalun. Adapun hari ini adalah hari beramal. Hari inilah hari beramal. Jadi kalau ingin beramal ya hari ini, bukan kemarin. Adapun kemarin telah berlalu, tidak bisa diulang kembali. Wa ghadan amalun. Dan adapun hari esok, kata Fudail bin Iyad, adalah angan-angan. Betapa banyak kita menyanyiakan amalan hari ini karena berangan-angan hidup besok. Betapa banyak kita meninggalkan ibadah hari ini karena berangan-angan hidup besok. Dan itu terjadi setiap hari. Ketika masuk esok hari, qadarullah dia hidup, dia pun berangan-angan untuk lusanya. Terus seperti itu sampai datang al-maut. Ternyata yang menghancurkan barakah umur adalah angan-angan manusia. Ternyata yang menghancurkan barakah amal soleh, pahala itu angan-angan manusia. Hari ini Allah kasih waktu 24 jam. Hari beramalnya. Tapi karena dia berangan-angan hidup besok, 24 jam itu tidak terbaca Al-Quran. 24 jam itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. 24 jam itu salatnya pun tidak khusyuk kepada Allah. Karena dia masih punya angan-angan hidup besok. Kalaulah Allah mengkhabarkan kepadanya, hari ini hari terakhirmu, bisa jadi tidak ada waktu kecuali dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beginilah Nabi mengajarkan para sahabat. Makanya iman para sahabat, imannya kuat. Mereka bukan orang yang panjang angan-angan. Bahkan hari esok bukanlah angan-angan yang mereka harapkan, dan dengannya meninggalkan amalan-amalan saleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma tana 'abdan al-amalu inna asa'al amal. Tidaklah seorang hamba memperpanjang angan-angannya, dan termasuk angan-angan adalah hari esok, illa asa'al amal, kecuali akan memperburuk amalnya. Betapa buruk amal kita hari ini. Kalau ditanya apa sebabnya? Apa kurang ilmu? Apakah kurang mendengarkan ceramah? Apakah kurang mendengar nasihat? Apakah kurang iman? Jawabnya, ternyata penyakit yang paling merusak amal itu adalah angan-angan. Karena kita terus menyangka hidup besok. Sampai pun datang kematian esok hari, dia menyangka hari esok juga masih hidup. Terus seperti itu sampai kematian datang kepadanya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya angan-angan, dan termasuk angan-angan adalah hari esok, adalah modal utama untuk orang yang bangkrut. Modal utama untuk orang yang bangkrut. Kalau ditanya hari ini,
Yang mana hari ini kita sedang berdagang kepada Allah. Kita sedang berdagang kepada Allah. Kira-kira kalau dihitung modal, kemudian keuntungan yang kita dapatkan hari ini dalam berdagang kepada Allah, bangkrut tidak? Jawabnya bangkrut sekali. Dikarenakan kita diberi modal yang sangat banyak oleh Allah. Dibeli modal waktu 24 jam. Ternyata yang digunakan untuk ibadah hanya sedikit sekali. Padahal itu modal yang sangat berharga. Maka kata para ulama, tidak ada yang paling berharga dalam hidup seseorang kecuali umurnya. Tidak ada yang lebih berharga daripada usianya. Tidak ada yang lebih berharga daripada usia seseorang. Seandainya manusia itu menyadari betapa mahalnya usia ini, maka mereka akan pelit sekali dalam masalah menghabiskan umurnya. Dan juga disebutkan oleh Ibrahim bin Adham kepada Sufyan, menulis surat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, siapa yang panjang angan-angannya dan termasuk angan-angan adalah hari esok, maka pasti amalnya buruk hari ini. Dan ternyata begitulah yang terjadi pada diri kita sekarang. Ternyata setelah kita mencari penyakit dan masalah, kenapa buruknya amalan kita di hari ini atau di hari kemarin? Ternyata karena kita panjang angan-angan dan berpandangan bahwasanya kita masih hidup esok hari. Kemudian kita bacakan berikutnya tentang bagaimana obat untuk memendekkan angan-angan ini, atau obat untuk memutuskan angan-angan yang memburukkan amalan seseorang. Yang pertama di antara obatnya adalah seseorang memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna ghafalal qalbu an dzikri sa'ah wahidah. Kemudian jika hati seseorang lalai berzikir sesaat saja mengingat Allah, maka setan akan memanjangkan angan-angannya. Setan akan memanjangkan angan-angannya dan memberikan kepadanya janji-janji palsu, dan akan menyesatnya ke semua lembah keburukan sejauh-jauhnya. Makanya zikir ini penting sekali. Di antara zikir yang paling utama adalah menuntut ilmu. Dan ilmu itu banyak cabangnya. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang memendekkan angan-angan, yang memburukkan amalan seseorang. Dan juga disebutkan oleh para ulama, banyak sebab kenapa seseorang obat untuk memendekkan angan-angan adalah dengan cara menuntut ilmu. Adalah dengan cara menuntut ilmu. Kemudian kita contohkan di sini berapa kisah sahabat. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini dan beberapa sahabat yang lain, dia melakukan solat witir itu di awal malam. Di awal malam. Padahal solat witir itu waktu terakhirnya sebelum azan subuh, sebelum fajar shadiq. Kata para ulama, kenapa sebagian para sahabat melakukan solat witir di awal malam, padahal mereka terbiasa solat tahajud di malam hari? Padahal yang lebih utama solat witir itu ba'da salati tahajud, setelah solat tahajud. Padahal yang lebih utama solat witir itu adalah sebelum subuh, di waktu sahur. Kenapa dilakukan di awal malam? Ternyata para ulama mengambil pelajaran bahwasanya sebagian para sahabat, mereka ketika tidur di malam hari, mereka memendekkan angan-angannya. Dan mereka tidak meyakini dan tidak memastikan bisa bangun waktu sahur, atau bangun di waktu fajar, atau bangun solat tahajud. Makanya mereka di awal malam langsung mengerjakan solat witir. Padahal bisa jadi mereka walaupun sudah witir bisa solat tahajud di malam harinya. Begitulah sahabat. Jangankan untuk menunggu sore atau menunggu pagi,
Bahkan hanya beberapa jam di waktu malam pun mereka menganggap bisa jadi aku belum tentu terbangun lagi di malam-malam terakhir, atau di waktu malam terakhir, atau di pertengahan malam, yang mana yang waktu beramal adalah di awal malam. Maka mereka beramal di awal malam sebaik-baiknya dan tidak berangan-angan bisa lagi beramal di akhir malam atau ketika salat tahajudnya. Karena waktu setelah awal malam bagi mereka bukanlah waktu yang pasti. Bukanlah waktu yang pasti. Waktu tengah malam bukanlah waktu yang pasti. Waktu akhir malam bukan yang pasti. Apalagi hari esok. Maka beginilah para sahabat dalam berpikir, dalam menjalani hari-harinya. Makanya para sahabat mengatakan, barang siapa yang berada di waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau dia di sore hari jangan menunggu pagi. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anggaplah ini adalah pagi terakhir atau sore terakhir. Dan anggaplah semua amalan ini adalah amalan terakhir kita. Maka kita akan mempersembahkan amalan terbaik yang penuh kesemangatan untuk memberatkan timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah singkat yang pertama di antara cara bersemangat dalam beramal soleh adalah memendekkan angan-angan yang membuat seseorang bangkrut di dunia ini. Yang mana ternyata yang merusak seluruh amal soleh, yang membuang umur percuma, yang membuat timbangan kita ringan di hari kiamat, ternyata adalah panjang angan. Dan di antara angan-angan adalah merasa hidup di hari esok, atau meyakini esok masih hidup dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyadarkan kita bahwasanya amal itu tidak akan bersemangat ketika seseorang masih panjang angan-angan di kepalanya. Umur itu tidak akan barokah ketika masih panjang angan-angannya. Maka buanglah angan-angan yang tidak bermanfaat dan kerjakanlah amal soleh di hari ini, karena hari ini adalah hari yang pasti. Adapun hari esok adalah angan-angan yang tidak pasti. Bisa jadi nanti malam dia telah bertemu dengan mautnya, ajalnya, dan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.